Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini kita bisa temukan oleh Allah dalam rumahnya yang mulia untuk melaksanakan ibadah kepadanya, bisa ruku dan sujud, dan juga bisa menghadiri majelis ilmu yang merupakan jalan terbaik atau jalan tercepat mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab tiga landasan utama atau al-usul salasah, tiga landasan utama yang akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Setiap manusia akan diuji di dalam kuburnya dengan tiga pertanyaan, yaitu man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dan untuk bisa menjawab pertanyaan ini bukan hanya sekedar hafalan. Bukan berarti yang di dunia bisa menghafal dia bisa menjawab di alam kubur, belum tentu. Karena yang akan menentukan orang itu bisa menjawab atau tidak adalah dengan perbuatannya, dengan amalannya. Apakah dia betul-betul menjalankan konsekuensi dari tiga landasan ini atau dia membiarkan, tidak menjalankan sama sekali. Ada banyak manusia yang di dunia ini mereka ketika ditanya mereka akan paham. Ditanya siapa Tuhanmu, mereka akan bisa menjawab Tuhanku adalah Allah. Ketika ditanya siapa nabimu, mereka juga bisa menjawab nabiku adalah Nabi Muhammad. Apa agamamu? Tentu mereka juga menjawab agamaku adalah Islam. Tapi tidak mampu menjawab ketika di alam kubur. Bahkan agama-agama lain pun kalau ditanya apa Tuhannya orang Islam, mereka akan menjawab Tuhannya adalah Allah. Siapa nabinya orang Islam, mereka juga mampu menjawab nabinya mereka adalah Nabi Muhammad. Agamanya apa? Agamanya Islam. Tapi tidak bisa menjawab di alam kubur. Maka ini yang perlu terus kita pelajari. Kemudian kalau kita sudah mengetahuinya, kita berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari tiga landasan ini. Sekaligus kita mengajarkan lagi, kita sampaikan kepada saudara kita, kepada keluarga, kepada orang lain sesama muslim agar sama-sama memahami tiga landasan utama ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah, pendahuluan yang dibawakan oleh pengarang kitab tiga landasan utama ini, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Jadi tradisi Syekh Muhammad At-Tamimi ini, beliau selalu langsung menukilkan perkataan ulama, langsung membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di muqaddimah saja, di pendahuluan saja, tidak ada ucapan dari beliau sendiri. Ini keistimewaan karangan-karangan beliau. Jadi dari pendahuluan langsung qala Allah, qala Rasul, berkata Allah, berkata Rasul, perkataan ulama ini langsung seperti itu. Nah, di sini di muqaddimahnya beliau langsung mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, wajib atas kita, yakni atas setiap muslim untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama al-ilm,
harus mengetahui tentang ilmu, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengetahui tentang ilmu, dan ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim yaitu ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu tentang mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu tentang mengenal agama Islam. Dan ilmu ini mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam harus dibangun di atas dalil. Tidak boleh seseorang berusaha mengenal Allah dengan perasaan. Tidak bisa. Mengenal Allah harus dengan dalil. Mengenal nabinya Muhammad juga dengan dalil. Tidak boleh dengan perasaan saja, dengan dengan analoginya atau dengan dia merenungkan tanpa dalil. Ini tidak boleh. Begitupun mengenal agama Islam harus berdasarkan dalil. Baik perkataan Allah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan dirinya kepada kita sekalian, baik dengan ayat-ayat berupa kauniyah maupun ayat-ayat berupa syar'iyyah. Tanda-tanda atau Allah memperkenalkan dirinya dengan tanda-tanda kebesarannya berupa makhluk-makhluk yang kita saksikan. Jadi adanya makhluk-makhluk ini menunjukkan adanya yang menciptakan. Kemudian ayat-ayat syar'iyyah, yaitu ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah memperkenalkan dirinya, supaya kita itu bisa mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah perkenalkan dirinya, Qul huwallah, katakan dialah Allah, Al-Ahad, yaitu yang Maha Esa, As-Somad, Allah yang tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perkara yang kedua yaitu al-amalu bihi. Setelah kita memiliki ilmu, maka wajib untuk mengamalkan ilmu tersebut. Asalisa, perkara yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, mendakwakan ilmu tersebut. Warabi, perkara yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar di atas gangguan-gangguan tersebut. Ini kewajiban setiap muslim. Jadi kita sebagai seorang muslim, apapun profesinya, apapun pekerjaan kita, apakah kita seorang pengusaha, apakah seorang pengajar, seorang dosen, seorang guru, apapun profesinya, seorang muslim wajib melaksanakan 4 perkara ini. Seorang muslim wajib punya ilmu agama. Ilmu agama yang paling mendasar itu ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, dan ilmu tentang agama Islam. Karena kalau tidak punya ilmu, tidak bisa seseorang itu mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Seandainya kalau dia punya semangat pun, pasti amalannya itu dibangun di atas ketidaktahuan. Perbuatannya itu atau ibadahnya itu ngawur karena tidak berlandaskan ilmu. Dan kita saksikan betapa banyak kaum muslimin yang ibadahnya itu ngawur gara-gara apa? Ikut-ikutan. Apa yang dia lihat yang dilakukan oleh ayahnya, apa yang dia lihat yang dilakukan oleh kakeknya atau oleh nenek moyangnya, itulah yang dia ikuti. Tanpa bertanya, tanpa mempelajari apakah yang dilakukan oleh ayahnya, oleh kakeknya, oleh nenek moyangnya atau oleh masyarakat, oleh kiainya itu sesuai tidak dengan Al-Qur'an. Sesuai atau tidak dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa cari tahu. Nah, inilah yang berbahaya. Kalau amalannya hanya modalnya seperti itu atau modelnya seperti itu, maka tentu akan tertolak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Berbahaya. Jadi harus berlandaskan ilmu. Kemudian
setelah orang itu berilmu kemudian mengamalkan, dia pun wajib berdakwah. Apapun profesinya, apapun pekerjaan kita, kita pun wajib berdakwah. Masing-masing orang itu wajib menyampaikan kepada saudaranya, saling mengingatkan, saling menasehati satu sama lain. Ini hukumnya wajib. Jadi namanya dakwah itu bukan hanya tugasnya seorang ustadz. Dakwah itu berarti seorang ustadz menyampaikan di mimbar, memberi pengajian di majelis-majelis ilmu. Bukan cuma itu berdakwah. Berdakwah itu adalah ketika kita mengetahui sebuah kebenaran, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Ketika kita melihat orang lain itu berbuat keburukan, maka kita mencegah orang itu jangan berbuat keburukan itu. Itulah dakwah. Kemudian tentunya bersabar. Karena untuk menjalankan semua ini butuh kesabaran. Untuk belajar butuh kesabaran. Untuk mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran. Apalagi untuk berdakwah butuh kesabaran. Karena resikonya orang yang berdakwah, mengingatkan orang lain, mencegah dari keburukan, pasti banyak yang tidak suka dengan orang tersebut. Walaupun demikian tetap bersabar. Karena begitulah para nabi dan rasul. Para nabi, para rasul ketika berdakwah, banyak manusia yang tidak senang, bahkan dimusuhi oleh kaumnya sendiri, bahkan keluarganya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri pun memusuhi mereka. Itulah resikonya orang yang berdakwah. Walaupun demikian tetap bersabar. Dan orang yang berdakwah pahalanya selalu mengalir. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin ka ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan itu. Kalau kita hanya menyampaikan, ternyata dia melakukan apa yang kita sampaikan, Masya Allah, kita pun ikut mendapatkan pahala. Kita sampaikan tentang keutamaan mungkin sholat duha, kemudian saudara kita ini mulai rutin mengamalkan sholat tersebut, maka walaupun kita sedang tidak sholat, pahalanya masuk kepada kita, pahalanya tetap kita dapatkan. Ini keutamaan orang-orang yang berdakwah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Semua manusia tanpa terkecuali, siapapun itu semuanya rugi. Kemudian kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang tidak rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang berilmu dan beriman. Karena iman tidak akan bisa tanpa ilmu. Orang itu bisa dikatakan dia beriman kalau dia memiliki ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam, berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi di sini ilmu dulu baru bisa menyembah Allah. Kalau tidak ada ilmu, maka tidak bisa menyembah Allah. Jadi illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakni yang berilmu dan beriman. Wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Ini yang tidak rugi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kemudian orang-orang yang saling memberi wasiat, yaitu orang-orang yang berdakwah, saling berwasiat dalam kebaikan, wa tawassaw bis sabri, dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak rugi. Jadi tadi kita katakan seorang muslim itu wajib menjalankan 4 perkara ini, karena kalau tidak menjalankan 4 perkara ini pasti termasuk orang-orang yang rugi. Dalilnya apa? Surat yang kita baca ini.
Wal asr, demi waktu asar, sesungguhnya semua manusia rugi kecuali yang menjalankan 4 perkara ini, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang berilmu dan beriman, telah berilmu, wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi, mereka yang saling memberi wasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan mereka yang saling memberi wasiat dalam kesabaran. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alal khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada manusia atau kepada makhluknya untuk menjadi hujjah kecuali hanya surat ini, maka itu sudah cukup bagi mereka. Allah. Jadi ini perkataan yang sangat dalam. Beliau merenungkan tentang surat Al-Asr ini, lalu beliau bisa menyimpulkan seandainya Allah tidak menurunkan kepada manusia supaya menjadi hujjah kecuali hanya surat ini, maka sudah cukup menjadi hujjah. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, kemudian memberikan syariat kepada mereka, tentunya Allah menurunkan pedoman. Allah menurunkan pedoman berupa kitab suci agar manusia itu mendapatkan petunjuk. Nah, setelah Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab suci ini kepada manusia sebagai pedoman, lalu ternyata ada yang masih kafir, ada yang masih tidak beriman kepada Allah, maka Allah berhak menyiksa manusia itu. Alasannya apa? Karena hujahnya sudah diturunkan. Manusia tidak bisa beralasan, ya Allah saya dulu nggak tahu tentang Islam. Ya Allah dulu saya nggak tahu tentang ayat-ayatmu. Nggak ada alasan. Kenapa? Allah sudah turunkan Al-Quran. Allah sudah turunkan pedoman. Jadi manusia tidak bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau Allah tidak turunkan hujjah, lalu Allah menyiksa manusia, ini manusia bisa beralasan, ya Allah kami tidak pernah mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuknya sudah dikasih berupa Al-Quran. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala pun mengutus beberapa orang untuk menjelaskan kitab suci itu kepada manusia. Allah mengutus para nabi dan juga para rasul untuk menjelaskan kitab suci itu. Nah, betapa pedulinya Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Karena Allah tidak ingin manusia itu tersesat, Allah menurunkan pedoman sekaligus Allah mengirim utusan untuk memberitahu, menjelaskan kitab suci itu kepada manusia. Nah, kalau ada yang masih tidak beriman, ada yang masih kafir, Allah akan menyiksa mereka. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya Allah hanya turunkan surat ini saja, itu manusia sudah tidak punya alasan. Mereka sudah dikatakan semua manusia itu akan rugi kecuali orang-orang yang disebutkan 4 perkara ini. Kok ada yang masih tidak beriman, kok ada yang masih tidak mau belajar, maka mereka disiksa oleh Allah dan mereka tidak punya alasan. Dan ayat ini atau surat ini menunjukkan surat ini surat yang sangat luas, mencakup sendi-sendi agama Islam, yaitu berupa tadi yang kita sebutkan, dan hukumnya wajib untuk dipelajari 4 perkara tadi. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, babul ilm qabla al-qaul wal amal, bab berilmu sebelum beramal. Imam Al-Bukhari memiliki kitab namanya Sahih Bukhari yang kita kenal. Kitab hadis Sahih Bukhari. Nah, di bab-babnya itu beliau memberi judul, yaitu diantaranya bab al-ilmi qoblal qauli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Kenapa pengarang buku ini menukilkan perkataan Imam Bukhari ini, menunjukkan bahwasanya pentingnya
seseorang itu berilmu terlebih dahulu. Sampai-sampai Imam Al-Bukhari saking perhatiannya beliau terhadap ilmu, beliau sampai memberi judul dalam bukunya satu bab, yaitu bab berilmu sebelum beramal. Menunjukkan pentingnya orang itu berilmu. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di muqaddimah yang pertama ini, pengarang buku ini mengajak kepada kita semuanya untuk mempelajari 4 perkara. Baik. Masih ingat 4 perkara tadi apa saja? Yang pertama berilmu, yang kedua mengamalkan, yang ketiga mendakwakan, yang keempat bersabar. Nah, ini yang wajib kita pelajari. Nah, berikutnya adalah muqaddimah yang kedua. Jadi sebelum beliau memulai tulisannya, beliau awali dengan beberapa muqaddimah. Nah, muqaddimah yang kedua ini kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah, muslim laki-laki maupun muslim perempuan, wajib ta'allumu thalathi hadhil masail, wajib untuk mempelajari 3 perkara ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Di muqaddimah yang pertama kita wajib mempelajari 4 perkara, muqaddimah yang kedua ini kita wajib mempelajari 3 perkara. Dan ini hukumnya fardu ain. Fardu ain, wajib ain, masing-masing orang wajib hukumnya mempelajari 3 perkara ini. Baik. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, beliau mengumpulkan dalil-dalil, ya, ilmu apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Baru kemudian beliau tulis dalam bukunya ini. Kita ini kan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilm atau talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Nah, ilmu-ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Tentunya tidak semua ilmu, karena kemampuan orang berbeda-beda. Tapi ada perkara-perkara yang wajib hukumnya, setiap muslim wajib mengetahuinya. Nah, ini yang beliau kumpulkan. Di antaranya 3 perkara yang wajib diketahui dan mengamalkannya. Al-ula, perkara yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula. Perkara yang pertama yaitu bahwasannya Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana, Allah yang telah memberi rizki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa arahan, tanpa petunjuk, dan tanpa dihisab. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk kita yaitu rasul, seorang nabi, seorang rasul. Nah, rasul ini baik dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Rasul dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihi salam. Allah utus Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi, yang mana mereka adalah rasul dari kalangan nabi. Rasul dari kalangan malaikat yaitu Jibril, rasul dari kalangan nabi ada banyak. Adapun rasul kita adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perkara yang harus kita ketahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rizki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Yang menciptakan segala ini, segala alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa Allah karuniai dengan rizkinya, tanpa dikasih rizki. Allah menciptakan manusia sekaligus Allah sertakan dengan rizkinya masing-masing. Setiap manusia itu sudah membawa rizkinya sendiri-sendiri. Dan kata Rasulullah SAW, ya, inna rohil kudusi, sesungguhnya malaikat Jibril baru saja datang menyampaikan kepadaku, innan nafsa lan tamut hatta tastakmilu rizqaha. Sesungguhnya jiwa itu tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rizkinya. Kalau rizkinya sudah sempurna, barulah dia meninggal dunia. Menunjukkan apa? Seseorang itu jangan pernah terlalu khawatir masalah rizkinya. Karena rizki manusia itu sudah disertakan oleh Allah ketika Allah menciptakan manusia itu. Pasti Allah akan berikan dia rizki. Apapun caranya. Baik cara yang disangka maupun cara yang tidak dia sangka-sangka. Tidak dia duga-duga. Kadang-kadang Allah menghadirkan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Terkadang orang sudah bekerja keras, ya, setengah mati dia bekerja tapi tidak dikasih rizki. Giliran sedang tidak bekerja malah dapat rizki. Atau sebaliknya ketika dia bekerja baru dia mendapatkan rizki. Manusia hanyalah berikhtiar. Manusia wajib untuk berusaha. Nah, ketika memahami dalil semacam ini bukan berarti kita pasrah. Rizki itu kan sudah diatur sama Allah. Kalau begitu saya duduk di rumah, diam di rumah, juga pasti dapat rezeki. Betul, tapi nggak tahu kapan datang. Saya ulangi, mungkin ada yang berpemahaman kalau rezeki itu sudah diatur sama Allah, walaupun saya duduk di dalam rumah, tidak bekerja, tidak berusaha, pasti Allah akan datangkan rezeki. Betul, pasti Allah akan datangkan rezeki, tapi kapan datangnya? Allahu a'lam bishawab. Nah, kita ini harus punya usaha, kita dikasih bekal berupa akal pikiran untuk ikhtiar, berusaha mencari rezeki tersebut. Setelah berusaha, baru kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasannya seseorang itu mencari dengan cara yang tidak benar. Kalau rezeki itu sudah diatur sama Allah, maka cara untuk mendapatkannya usahakan dengan cara-cara yang halal, cara-cara yang baik. Karena mau dengan cara yang halal maupun yang haram, tetap jatahnya ya itu saja. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kalau Allah sudah jatah rezeki kita hari ini mendapatkan sekian, maka mau pakai cara yang halal, mau pakai cara yang haram pun tetap ya segitu. Kalau begitu ngapain pakai cara yang haram? Nah, sebagian orang beralasan yang halal saja sulit, yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Justru yang haram itu yang sulit gitu. Kemana-mana dikejar-kejar KPK itu kan sulit. Mau makan dengan keluarganya, tiba-tiba bunyi telepon. Ini dari siapa? Dari petugas KPK. Wah, langsung nggak nafsu makan. Tapi kalau yang halal itu selalu memberikan ketenangan. Dia menikmati dengan keluarganya, dia nikmati dengan anak istrinya, tidak ada kekhawatiran apapun. Tapi kalau yang dengan cara-cara yang haram setiap hari dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa enaknya? Punya harta banyak tapi selalu khawatir. Liburan di tempat-tempat yang mewah, nginep di hotel yang mewah tapi selalu dikejar-kejar apa? Kekhawatiran. Apa enaknya? Gak bisa tidur gitu ya.
Tapi kalau yang halal, di mana saja dia akan tentram. Baik. Jadi kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Tidak ada satupun yang membantu Allah dalam masalah ini. Hanya Allah saja satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang membantu Allah dalam masalah ini. Kemudian hanya Allah saja yang memberi rizki. Dan Allah tidak membiarkan manusia begitu saja. Alias manusia ini Allah ciptakan di muka bumi ini, dikasih waktu dengan waktu tertentu, kemudian mereka nanti akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Jadi dunia tidak selamanya. Orang dikasih waktu untuk hidup di dunia ini, kemudian waktunya selesai, ya sudah, dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, tidak ada pilihan lain kecuali hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya saja. Sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarrah, semut yang paling kecil pun akan ditanya, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil semut yang paling kecil pun, dia akan melihat balasannya. Jadi tidak sia-sia Allah menciptakan manusia itu ada tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena manusia itu punya tujuan yang sangat besar ketika hidup di dunia ini, maka Allah mengutus rasul. Allah mengutus para nabi agar manusia itu sadar akan tujuan hidupnya, agar mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Nah, barang siapa yang mentaati Rasul itu, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasul, dakhalan nar, akan masuk neraka. Rasul yang diutus oleh Allah itu wajib untuk ditaati. Dalam masalah apa? Dalam segala hal. Apapun yang diucapkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, apa yang dikerjakan oleh Rasul, semuanya wajib ditaati, wajib kita tiru, wajib diikuti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang terbaik, teladan yang paling baik. Fungsinya Allah mengatakan ayat ini adalah supaya kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan. Panutan yang terbaik untuk kita ikuti. Kalau kita nggak mau mengikuti Nabi Muhammad, kira-kira mau mengikuti siapa? Dan manusia ini sudah difitrahkan untuk mengikuti manusia yang lain. Jadi Allah telah memfitrahkan manusia untuk selalu mencari tokoh untuk diikuti. Nah, kalau dia tidak menemukan tokoh yang benar, ya dia akan mengikuti tokoh-tokoh yang nggak benar. Banyak kita lihat ini tokohnya sangat jahat, tokoh ini sangat buruk, tapi kok pengikutnya juga banyak. Yang partisipan juga banyak, yang ikut juga banyak. Kenapa bisa begitu? Ya karena manusia sukanya mengikuti. Ketika ada figur, ada tokoh, pasti dia akan ikuti tokoh itu. Makanya kalau masalah ini tidak diperhatikan dengan benar, sangat berbahaya. Fanatik ketokohan, nah itulah yang banyak menjerumuskan manusia. Dia tidak menemukan tokoh yang benar, dia menjadikan figur tokoh-tokoh yang tidak benar, akhirnya semua perbuatan tokoh itu dia ikuti. Orang-orang musyrik di zaman dahulu atau di zaman jahiliyah, ketika ditanya, kenapa kalian tidak mau mengikuti Rasulullah?
Kenapa kalian tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Mereka akan berkata, kami tidak mendapati dilakukan oleh nenek moyang kami. Nah, ini terlalu fanatik dengan tokoh-tokohnya, dengan nenek moyangnya, akhirnya tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitupun di masyarakat, ketika orang sudah fanatik dengan satu tokoh, disampaikan kebenaran model apapun, sulit untuk menerimanya. Dan yang lebih parahnya lagi, ketika tokoh ini sudah meninggal dunia pun, orang-orang akan mengagungkan tokoh ini, kuburannya dipuja-puja, kuburannya diistimewakan, bahkan sampai disembah tokoh ini. Nah, maka perlu kita memiliki tokoh figur yang baik, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadikan Rasulullah itu sebagai figur kita. Maka apapun yang dikatakan oleh beliau, apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan, kita ikuti, kita tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jaminannya apa? Surga. Barang siapa yang mentaati Rasul itu akan masuk surga. Bahkan dalam beberapa hadis kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ada jaminan masuk surga. Tapi ada syaratnya. Ya. Apa syaratnya? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatiku maka dia illa man aba. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku akan masuk surga, yang tidak taat kepadaku itulah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, adapun dalil dari Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu atau kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasul. Namun Fir'aun itu mengingkari, tidak beriman kepada rasul itu. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Maka kami menyiksa Fir'aun itu dengan siksaan yang berat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya untuk membacakan ayat ini kepada manusia, khususnya kepada orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, di tengah-tengah kalian yang menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana kami pernah mengutus kepada Fir'aun itu seorang rasul, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun. Namun yang terjadi adalah Fir'aun itu menolak Rasul itu. Fir'aun itu bermaksiat kepada Rasul itu dan balasannya kami menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Alias, wahai orang-orang Quraisy, kalau kalian itu bermaksiat kepada Rasul yang kami utus, maka akibatnya kalian pun akan disiksa sebagaimana Fir'aun disiksa karena menolak Rasul tersebut. Nah, ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Rasul itu. Termasuk kita. Seandainya seseorang, ya, dimanapun zamannya, siapapun orangnya, kalau dia tidak taat kepada Rasul itu, dia bermaksiat kepada Rasul itu ancamannya seperti Fir'aun. Fir'aun bermaksiat kepada Rasul, akhirnya dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Maka siapapun yang bermaksiat kepada Rasul akan berdampak seperti Fir'aun. Na'udzubillahi. Ini pembahasan yang pertama yang wajib kita pelajari. Ada 3 perkara.
Yang pertama ini adalah kita harus mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Allah tidak membiarkan manusia begitu saja, melainkan Allah mengutus Rasul untuk manusia tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang kedua dan seterusnya. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Alhamdulillah. Abun. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.